Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Nah, teman-teman, di video kali ini gue akan ngebahas ya, apakah benar ya ketika kita tidak bisa bayar pinjol legal, bikin KPR hingga cicilan motor ditolak ya. Nah, untuk penjelasannya simak video berikut ini. Nah, teman-teman ya, belakangan ini ya muncul fenomena kredit macet ya, atau yang kita kenal dengan gagal bayar pinjaman online atau pinjol ya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kredit macet dari perusahaan finansial berbasis teknologi fintech lending mencapai Rp 1,42 triliun teman-teman ya per November 2022, naik lebih dari 2 kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu ya. Nah, ekonom dan direktur Center of Economic and Law Studies ya, Selios Bima Yudhistira mengingatkan bahaya menunggak atau bahkan tidak melunasi cicilan pinjol legal dan berizin OJK. Kredit macet tersebut akan menimbulkan masalah pada kemudian hari. Dia juga menjelaskan bahwa apabila pengguna pinjol legal tidak membayar pinjaman, maka mereka akan kesulitan untuk mengajukan pinjaman lain nantinya ya, seperti KPR dan cicilan motor ini teman-teman. Ya, itu adalah menurut dari ekonom atau direktur Center of Economy ya. Dan katanya ya, ketika kita gagal bayar ya, ketika kita kredit macet ya, kita akan masuk SLIK OJK atau B checking. Jadi ketika nama kita sudah masuk blacklist B checking atau SLIK OJK, ya otomatis tidak bisa mengajukan KPR dan kendaraan bermotor teman-teman ya. Nah, perlu diingat juga ya, pengguna pinjol harus membayar tagihan pinjaman tepat waktu untuk menjaga skor kredit ya, untuk berada di rentang positif. Adapun skor kredit BI checking sendiri terbagi menjadi 5 ya. Nah, untuk skor yang pertama misalnya skor yang menandakan kredit lancar. Dalam hal ini debitur selalu memenuhi kewajibannya untuk membayar cicilan setiap bulan beserta bunganya hingga lunas tanpa pernah menunggak. Nah, sementara itu skor paling tinggi adalah di skor 5 teman-teman. Nah, ini yang menandakan kredit macet atau gagal bayar, di mana debitur ini tercatat menunggak cicilan kredit lebih dari 180 hari atau 6 bulan teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Apabila kalian gagal bayar atau telat bayar selama 180 hari, ini masuknya udah ke call 5 ya. Nah, kalau call 5 ini adalah nama kita itu sudah masuk ke BI checking. Nah, terutama untuk SPayLater dan S-Pinjam teman-teman ya. Ini adalah salah satu aplikasi pinjaman online yang sudah berizin di OJK ya. Otomatis ketika nasabahnya yang gagal bayar itu akan dilaporkan ke SLIK OJK teman-teman. Nah, di sini ya di SPayLater atau S-Pinjam gue menemukan 2 kasus teman-teman ya. Yang pertama itu ketika nasabah gagal bayar di SPayLater dan S-Pinjam, dia masih bisa mengajukan kredit bermotor. Dan kasus yang kedua, dia gagal bayar di aplikasi SPayLater dan S-Pinjam itu kurang dari 1 juta, tapi dia ditolak di KPR ya. Nah, jadi yang gue simpulkan bahwa untuk nasabah yang gagal bayar di aplikasi SPayLater dan S-Pinjam ya, untuk pengambilan kredit bermotor itu masih bisa teman-teman. Jadi jangan khawatir lagi, jangan panik lagi ya, jangan tanyakan lagi misalkan, "Bang, saya galbay di SPayLater dan S-Pinjam, tapi ingin mengajukan atau mengambil kredit kendaraan. Itu masih bisa nggak bang?" Masih teman-teman ya, karena dari beberapa kasus yang gue temukan itu masih bisa ya. Mungkin ya dari untuk masalah leasing atau kredit kendaraan itu tidak mempengaruhi SLIK OJK. Jadi aman ya, masih bisa. Gitu. Nah, untuk KPR sendiri ya, nah ini beratnya untuk KPR ya, karena KPR itu kan sangat selektif ya. Jadi untuk nasabah yang galbay di SPayLater dan S-Pinjam ya, entah itu galbay kurang dari 1 juta atau bahkan lebih dari 1 juta ya, kemungkinan ini sih ya, kemungkinan besar itu bakalan ditolak teman-teman ya. Karena apa? Karena KPR itu kan menyangkut dengan bank-bank besar juga ya. Ya, karena untuk perumahan subsidi gitu ya. Tidak bisa teman-teman. Nah, solusinya ya tenang teman-teman. Yang gagal bayar di SPayLater atau S-Pinjam ya, ketika kalian galbay, ya udah galbayin aja. Nah, untuk masalah mau ngambil KPR ya, kalian cari aja yang oper kredit atau cari aja yang take over gitu ya. Nggak usah kalian ngelunasin dulu S-Pinjam atau SPayLater. Nah, selesai setelah namanya bagus baru kalian minjem di KPR ya. Nah, solusi gua itu aja, cari yang oper kredit atau take over. Untuk masalah S-Pinjam atau SPayLater udah nggak usah dibayar ya. Itu teman-teman. Oke, segitu aja video kali ini ya, mengenai apakah bisa ketika kita gagal bayar di aplikasi pinjol legal, terutama di aplikasi SPayLater dan S-Pinjam, itu masih bisa
atau tidak ke KPR dan kredit kendaraan. Ya, yang tadi gue jelaskan ya bahwa itu adalah salah satu pengalaman dari nasabah atau kasus yang gue temukan teman-teman. Mungkin kasusnya beda atau beda nih ya dari teman-teman. Boleh tulis di kolom komentar ya. Kita sharing di sini, kita berbagi pengalaman di sini. Oke, segitu aja video kali ini ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis ya. Thanks for watching dan salam galbay.